Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jumpa lagi ya di channel Junediono Kebun Berkah. Tadi sudah mengerti Kebun Berkah itu siapa dan apa. Dan channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan-kegiatan, serta produk pertanian yang dihasilkan terutama oleh kawan-kawan petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan unsur hara makro dan mikro ya. Namun sahabat kebun berkah, sebelum kita membahas lebih lanjut,
Kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini, channel Junediono Kebun Berkah, dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain. Atau juga bisa bergabung dengan kami dengan hanya Rp29.900 per bulannya ya, sahabat kebun berkah bisa dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait dengan hal-hal yang memang menjadi tema channel Junediono Kebun Berkah. Baik, sahabat kebun berkah, kita coba terkait dengan materi kelebihan dan kekurangan unsur hara makro dan mikro. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sebelumnya kita harus mengetahui terkait dengan pengertian unsur hara mikro dan jenisnya. Unsur hara mikro merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah relatif sedikit, tentu dibutuhkan oleh tanaman ya, namun dalam jumlah yang relatif sedikit dibanding dengan unsur makro. Biasanya dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram atau ppm. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tanaman apabila kekurangan unsur mikro ini dapat terhambat pertumbuhan dan produktivitasnya. Sehingga memang unsur hara mikro, walaupun namanya mikro, sangat mempengaruhi hasil panen. Unsur hara mikro berfungsi menunjang proses asimilasi, melakukan katalisasi saat pembentukan zat hijau daun, mengaktifkan enzim, serta membawa elektron saat respirasi dan fotosintesis. Apa saja sih yang termasuk di dalam unsur hara mikro? Yang pertama adalah unsur ferum atau Fe atau zat besi. Adapun efek kekurangan zat besi pada tanaman, yang pertama adalah klorosis, yaitu gangguan kemampuan tanaman membentuk klorofil. Yang kedua adalah produktivitas tanaman menurun. Yang ketiga adalah penyerapan menjadi terhambat karena harus bereaksi dengan unsur lain terlebih dahulu. Namun, kelebihan unsur Fe juga memiliki dampak yang kurang bagus, yaitu yang pertama, ukuran tanaman menjadi kerdil, laju proses pembungaan melambat, kemampuan tanaman menyerap unsur lain juga berkurang, serta yang keempat adalah daun berubah warna menjadi oranye atau perunggu ya. Ternyata memang harus pas ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Unsur yang kedua dari unsur mikro adalah boron atau B. Adapun fungsi dan peran boron terhadap tanaman yaitu pertama, berkontribusi dalam proses pengangkutan zat gula di tubuh tanaman. Yang kedua adalah membentuk sel-sel tunas ataupun tepung sari, akar, dan bunga. Yang ketiga, membentuk lignin, asam nukleat, pektin, sintesin, seluloso, dan hemiseluloso. Yang keempat, penunjang metabolisme unsur kalium dan kalsium dalam tanaman. Adapun efek kekurangan boron pada tanaman, salah satunya adalah sulit berkembangnya tunas apikal dan bagian pucuk ya. Jadi salah satu tanda bahwa tanaman itu kekurangan unsur mikroboron adalah sulit berkembang tunas apikal dan bagian pucuk. Yang kedua, jika sudah berbuah, maka kulit buahnya keriput dan tipis serta mudah busuk. Yang ketiga adalah tanaman akan berbulir hampa jika pada tanaman serealea kosong, tidak ada bijinya, sahabat kebun berkah. Yang keempat adalah proses pembuahan kurang optimal karena jumlah tepung sari yang berkurang. Inilah efek kekurangan dari unsur hara mikro boron.
Adapun efek kelebihan unsur hara boron pada tanaman, yang pertama mengeluarkan getah bening, yang kedua menghasilkan panen yang terasa pahit, yang ketiga mengalami penuaan dini dan kematian sel-sel tanaman. Ini juga luar biasa ya sahabat kebun berkah, ternyata tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas. Inilah sahabat kebun berkah, unsur mikro yang kedua, unsur boron. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur yang ketiga dari unsur hara mikro adalah klor atau Cl. Adapun fungsi dan peran klor pada tanaman, yang pertama mengatur proses pembukaan dan penutupan stomata. Yang kedua adalah memberi stimulus untuk memecah molekul air saat tanaman melakukan fotosintesis. Yang ketiga adalah mengatur tekanan osmosis dalam tubuh tanaman, dan yang keempat membentuk hormon auksin alami dengan menjadi bahan asan 4-klorin inidasetat ya. Ini adalah perannya atau fungsinya dari klor dalam tanaman. Adapun efek kekurangan klor pada tanaman, yang pertama adalah layu, yang kedua adalah nekrosis, yaitu kerusakan sel atau jaringan serta organ tanaman. Yang ketiga adalah klorosis, ini ditandai dengan daun yang menguning. Adapun efek dari kelebihan klor pada tanaman, yang pertama mudah bocor karena meningkatnya kadar air dalam sel-sel tanaman. Yang kedua, berkurangnya kemampuan tanaman untuk menyerap larutan pupuk. Dan yang ketiga adalah hasil panen tanaman akan menyusut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara mikro yang keempat adalah mangan atau Ma. Fungsi unsur hara mikro mangan bagi tanaman adalah yang pertama untuk menjadi aktivator berbagai enzim. Yang kedua, membantu atau memiliki peran penting dalam proses asimilasi. Dan yang ketiga adalah menjadi unsur pembentuk protein dan vitamin, terutama vitamin C. Adapun efek kekurangan unsur mangan pada tanaman, yang pertama adalah klorosis disertai dengan bercak-bercak intervenial. Yang kedua, menghasilkan buah yang rasanya tawar. Yang ketiga, kemunculan bintik-bintik pucat pada daun muda. Yang keempat, daun tua berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Adapun efek jika kelebihan unsur mangan terhadap tanaman, yang pertama memiliki tubuh yang kerdil, yang kedua akar berwarna gelap dan mengalami penebalan, yang ketiga penghambatan terbentuknya akar, dan yang keempat terbatasnya percabangan tanaman. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara mikro yang kelima adalah unsur molybdenum atau Mo. Fungsi hara mikro molybdenum bagi tanaman adalah menjadi katalisator yang dapat mereduksi nitrogen agar lebih mudah diserap tanaman. Dan yang keduanya adalah menunjang proses penambatan nitrogen dari udara. Adapun efek kekurangan unsur molybdenum pada tanaman adalah pertama mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, tanaman terutama pada bitil akar akan lambat terbentuk, terutama pada tanaman leguminosa ya. Yang ketiga adalah pada tanaman sayuran dapat terjadi kematian pada pucuk tanaman. Adapun efek kelebihan dari unsur hara mikro molybdenum pada tanaman, yang pertama, daun tanaman akan berwarna pucat dan menguning, dan yang kedua adalah mengalami kematian sel-sel muda. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara mikro yang ke-6 adalah Zn atau Zn. Fungsi hara mikro Zn atau Z dalam tanaman adalah pertama, mengaktifkan beberapa enzim yang akan membentuk karbohidrat dan protein. Yang keduanya adalah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, dan yang ketiga membentuk auksin alami berupa hormon IAA. Adapun efek tanaman yang kekurangan zat zinc atau seng, yang pertama ruas percabangan menjadi pendek,
Yang kedua, adanya distorsi daun. Yang ketiga, klorosis yang diikuti dengan bercak-bercak intervenial. Yang keempat, tubuh tanaman menjadi kerdil. Dan yang kelima adalah nekrosis. Akan berwarna perunggu atau oranye, namun orat daun tetap berwarna hijau. Adapun efek kelebihan dari zat zinc dalam tanaman adalah bentuk daun akan mengecil dan terasa kaku. Yang kedua adalah berpotensi mengalami nekrosis dan klorosis. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara mikro yang ketujuh adalah unsur hara mikro tembaga atau CU. Unsur hara mikro tembaga pada tanaman berfungsi yang pertama sebagai pembentuk protein yang berkontribusi dalam proses reduksi dan oksidasi. Yang kedua adalah penunjang proses pengangkutan elektron dalam proses fotosintesis, dan yang ketiga membentuk beberapa enzim yang dibutuhkan tanaman. Adapun efek kekurangan unsur tembaga pada tanaman, yang pertama ujung daun lemas sehingga menjadi terkulai. Yang kedua adalah tanaman menjadi kerdil karena titik-titik pertumbuhan mengalami hambatan, dan yang ketiga daun saat tanaman muda berwarna hijau gelap, kebiruan serta menggulung. Dan adapun kelebihan unsur hara mikro tembaga akan mengalami tanaman yang pertama bercak-bercak pada daun dan menjadi kering. Yang kedua terhambatnya kemampuan tanaman untuk menyerap zat besi. Dan yang ketiga adalah akar berubah jadi gelap, pendek, tebal, dan teksturnya kaku. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua, yaitu unsur hara makro. Ini kita juga harus tahu apa itu unsur hara makro dan jenisnya apa. Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar hingga 3% dari bobot tanamannya. Jika dibandingkan dengan unsur mikro, ragam jenis unsur makro fungsinya serta efeknya terhadap tanaman ini dibagi berdasarkan beberapa faktor ya. Yang pertama, faktor esensial. Unsur hara makro bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, unsur hara makro primer. Berdasarkan kriteria ini, unsur hara makro primer antara lain adalah nitrogen, fosfor atau fosfat yang kita sebut P, dan unsur kalium ataupun potasium yang kita sebut K, atau unsur hara primernya adalah NPK. Unsur hara makrosekunder ini berdasarkan kriteria tadi merupakan unsur hara yaitu sulfur atau S, kalsium atau Ca, dan magnesium atau Mg. Berdasarkan ketersediaannya, unsur hara makro dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur hara makro bebas yang tersedia melimpah di alam seperti di udara, di sisa-sisa tanaman, tanah maupun air. Contohnya adalah oksigen O, hidrogen H, dan karbon C. Menariknya, tanpa ketiga unsur ini tentu tidak ada kehidupan pula. Yang kedua adalah unsur hara makro terbatas ketersediaannya karena tidak banyak di alam. Kalaupun banyak, itu tidak dalam bentuk siap tersedia bagi tanaman. Unsur yang dimaksud adalah unsur hara N, nitrogen, fosfat, L, S, Ca, dan Mg ya. Ini adalah unsur hara makro yang terbatas ketersediaannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun yang termasuk unsur hara makro, yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen dapat merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan dan bagian dari sel organ tanaman itu sendiri. Berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Merangsang pertumbuhan vegetatif atau tumbuhan berwarna hijau seperti daun, dan kita seperti cara merawat bunga mawar yang sudah dirangkai ya. Adapun gejala kekurangan nitrogen, yang pertama pertumbuhan lambat atau kerdil,
Dua, daun hijau kekuningan, daunnya sempit, pendek, dan tegak. Daun-daun tua cepat menguning dan mati, seperti gulma ya, menyebabkan tanaman kurus. Adapun dampak kekurangan unsur N, yang pertama warna daun hijau agak kekuning-kuningan dan pada tanaman padi, warna ini mulai dari ujung daun menjalar ke tulang daun selanjutnya berubah menjadi kuning lengkap. Sehingga seluruh tanaman berwarna pucat ke kuning-kuningan. Jaringan daun mati dan inilah yang menyebabkan daun selanjutnya menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan. Dampak yang kedua adalah pertumbuhan tanaman lambat serta kerdil dan dampak yang ketiga perkembangan buah tidak sempurna atau tidak baik, seringkali masak sebelum waktunya. Sahabat kebun berkah, yang selanjutnya adalah dampak kekurangan dari N ya. Yang keempat, dapat menimbulkan daun penuh dengan serat. Hal ini dikarenakan menebalnya membran sel daun, sedang selnya sendiri berukuran kecil-kecil. Yang kelima, dalam keadaan kekurangan yang parah, daun menjadi kering, dimulai dari bagian bawah terus ke bagian atas. Adapun dampak dari kelebihan unsur hara makronitrogen atau N, yang pertama, warna daun terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun. Yang kedua, proses pembungaan menjadi lama. Yang ketiga, adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Yang keempat, hal ini menyebabkan rentang serangan cendawan dan penyakit dan mudah roboh. Yang akibatnya, yang kelima adalah produksi bunga menurun. Sahabat ya, kebun berkah yang berbahagia, unsur hara makro yang kedua adalah fosfor atau fosfat. Fosfat berfungsi menyediakan energi dalam bentuk ATP untuk digunakan dalam berbagai proses metabolisme tanaman seperti pembentukan biji, umbi, bunga, dan buah. Fosfat juga berperan dalam penyempurnaan proses fotosintesis dan meningkatkan laju pematangan buah tanaman. Adapun dampak dari kekurangan fosfor, yang pertama adalah serabut akar sedikit dan pendek, cabang tidak banyak. Yang kedua, buahnya lambat matang dan mudah rontok. Dan yang ketiga, daun berwarna ungu kemerahan. Adapun dampak dari kelebihan fosfat, yang pertama adalah tanaman akan mengalami defisiensi zinc atau seng. Yang kedua, buah matang sebelum waktunya. Dan yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan tunas karena perakaran terlalu lebat. Unsur hara makro yang ketiga adalah kalium atau K atau potasium ya. Adapun dampak kekurangan unsur hara makro kalium, yang pertama, daun-daun berubah menjadi mengkerut alias keriting. Untuk tanaman kentang akan menggulung dan kadang-kadang mengkilap terutama pada daun tua, tetapi tidak merata. Sejak ujung dan tepi daun tampak menguning. Warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun, pada akhirnya daun tampak bercak-bercak kotor, merah kecoklatan. Sering pula bagian yang bercak ini jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Yang kedua adalah batangnya lemah dan pendek-pendek sehingga tanaman tampak kerdil. Yang ketiga, buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya rendah dan tidak tahan disimpan. Yang keempat, pada tanaman kelapa dan jeruk, buah mudah gugur. Dan yang kelima, pada tanaman berumbi, hasil umbinya sangat kurang dan kadar hidrat arangnya demikian rendah. Adapun dampak kelebihan dari kalium untuk tanaman adalah pertumbuhannya bahkan berpotensi mengalami keracunan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara makro yang keempat adalah sulfur atau belerang atau es. Belerang atau sulfur merupakan bagian dari komponen penyusun protein dan berbagai vitamin serta lemak dan minyak. Selain itu, sulfur juga berkontribusi dalam pembentukan zat gula atau karbohidrat. Adapun dampak pada tanaman jika kekurangan sulfur atau belerang adalah yang pertama, batang ataupun cabang ataupun ranting dan tulang daun menjadi kaku.
Yang kedua, akar akan sulit memanjang. Ketiga, perkembangan pucuk tunas akan terhambat. Keempat, pada tanaman yang memiliki anakan seperti bawang, jumlahnya akan berkurang. Yang kelima, terjadi cracking pada tanaman umbi seperti kentang dan tanaman buah yang manis. Adapun dampak karena kelebihan unsur sulfur yaitu zat kalsium bagi tanaman menjadi lambat terjadi karena tekad ya, karena ini berkaitan dengan pengikatan sulfur ya. Nah, sulfur ternyata sangat berkaitan dengan pengikatan zat kalsium unsur hara yang lain. Kalau kelebihan maka unsur hara kalsium ini akan lambat ya terikatnya. Yang kedua adalah pH tanah menurun hingga tanah menjadi asam. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara makro yang kelima adalah kalsium atau Ca. Dampak adanya kekurangan unsur hara makro kalsium atau Ca adalah daun-daun muda selain berkeriput juga mengalami perubahan warna. Pada ujung dan tepi-tepinya klorosis berubah menjadi kuning dan warna ini menjalar di antara tulang-tulang daun. Jaringan-jaringan daun pada beberapa tempat pun akan mati. Yang kedua, kuncup-kuncup muda yang telah tumbuh akan mati. Ketika pertumbuhan sistem perakaran akan terhambat, kurang sempurna, malah sering salah bentuk. Yang keempat, pertumbuhan tanaman demikian lemah dan menderita. Adapun kelebihan unsur hara makrokalsium juga tidak baik ya. Pertama, penyerapan Ca dan Mg terganggu. Yang kedua, pertumbuhan tanaman pun akan terhambat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, unsur hara makro yang keenam adalah magnesium, Mg. Peranan magnesium bagi tanaman adalah membantu penyerapan dan pengangkutan fosfor atau fosfat, aktivasi beberapa enzim tanaman, dan bahan baku klorofil, zat hijau daun. Adapun dampak kekurangan magnesium pada tanaman adalah daun akan mengalami klorosis saat tulangnya masih hijau dan tepiannya menggulung. Adapun kelebihan magnesium pada tanaman juga tidak baik ya. Yang pertama, terhambatnya penyerapan kalium dan kalsium. Yang keduanya adalah terjadinya plasmolisis. Tidak baik juga ternyata lebihnya ya. Sahabat keberkah, ini adalah gambaran terkait dengan unsur hara ya. Ini adalah unsur hara. Ternyata 90 ini adalah persen ya daunnya ya. Dan 10% bahan kering yaitu daun ini. Dan ini adalah dalam bentuk ikatan-ikatan untuk karbon dan oksigen CO2. Ada oksigen O2, ada H2O air ya. Dan di dalam tanah ada NO3 minus 1, ada NH4 plus 1, K plus, H2PO4, PO4, ada Mg2 plus, Ca2 plus, SO4 minus ya. Di sini ada airnya juga, H2O, O, Fe3 plus, Mn2 plus, BO33 minus, MO, O4 2 minus, CO2 plus, dan Zn2 plus ya, ditambah klor ini ya. Ini adalah susunan unsur hara penyusun tanaman sahabat kebun berkah, dan ini harus seimbang ya. Unsur-unsur hara ini harus seimbang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini adalah misalkan jagung ya, ini ada makro primer tadi sudah dijelaskan, ada makro sekunder ya, ada unsur mikronya, dan di udara ada O2, ada CO2, H2O dalam bentuk air ya, hidrogen, oksigen dalam bentuk air. Ini juga sama tadi penjelasan yang tadi sahabat kebun berkah. Ini adalah unsur hara esensialnya ya, ini unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, ini adalah tabelnya ya sahabat kebun berkah. Ini ikatan-ikatannya yang di dalam tanah maupun di udara. Nah, ini sahabat kebun berkah, ini untuk sederhana saja, ini dari agrokompleks kita ya .com. Ini panduan ya, panduan apabila sahabat kebun berkah melihat daun ya, apabila misalkan daun yang lebih rendah menjadi kuning, dari luar kedalaman urat-urat tetap hijau, ini artinya tanaman tersebut kekurangan magnesium.
Apabila daun timbul bintik-bintik kuning dan atau lubang memanjang antara urat daun, ini seperti ini sahabat kebun berkah, maka ini cenderung kekurangan mangan atau MN. Apabila sahabat kebun berkah menjumpai daun muda, biasanya menguning di ujung daun dan tepi daun. Pada daun tua timbul bercak-bercak kuning dan bercak-bercak kering, akhirnya mati. Ini tandanya kekurangan kalium. Apabila sahabat kebun berkah menjumpai daun muda tumbuh berwarna kuning dan putih dengan urat hijau, daun sudah dewasa tetap normal, ini tanda-tanda kekurangan Fe atau besi. Apabila daun baru cacat atau terhambat, daun yang sudah ada tetap hijau, maka tandanya kurang kalsium. Ya. Ini untuk tanaman tua ya, kekurangan nitrogen, daun bagian atas berwarna hijau muda, di mana daun bagian bawahnya berwarna kuning. Bagian bawah atau daun lebih tua berwarna kuning dan keriput. Nah, ini kekurangan karbon dioksida timbul pada bagian yang memutih pada daun, pertumbuhan terhambat, dan tanaman mati dari ujung atau akar mundur ya. Ini kekurangan fosfat, cenderung gelap dibandingkan biasanya dan akan gugur ya. Ini untuk panduan saja sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan unsur hara mikro dan unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Dan apabila sahabat kebun berkah semua dapat pertanyaan, silakan komen di channel YouTube Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.